Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim kalangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Sekarang kita sudah masuk kepada fasal yang ketujuh, fit tawakal, yaitu fasal yang menerangkan tentang tawakal. Bismillah, kita mulai. Kemudian haruslah bagi penuntut ilmu itu untuk bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan memperhatikan urusan rezeki dan jangan sibuk hatinya dengan hal yang demikian tersebut, yaitu sibuk dengan rezeki. Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fid dinillah kafahullahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh memperdalam ilmu Allah, memperdalam agama Allah, maka Allah akan mencukupi cita-cita dan rizkinya dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi terkadang santri itu belajar dan Allah memberikan rizki yang banyak kepada siapa? Kepada santri tersebut. Lewat siapa? Lewat orang tuanya. Jadi ketika orang tua mendapatkan rizki dari Allah, itu disebabkan oleh siapa? Oleh anaknya yang sedang mondok, oleh anaknya yang sedang belajar. Karena anaknya ini sedang tafaqquh fid dinillah, mempelajari ilmu-ilmu Allah. Terkadang kita nggak sadar sebenarnya adik-adik diberi rizki, tetapi lewat siapa? Lewat orang tua adik-adik. Karena sesungguhnya orang yang hatinya disibukkan dengan urusan rizki berupa makanan dan pakaian, maka sedikit sekali ia mencurahkan pikirannya untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang luhur. Sibuk mencari urusan dunia sehingga lupa untuk mempelajari akhlak-akhlak yang luhur itu seperti apa. Ketika memikirkan selain untuk menuntut ilmu. Dikatakan, tinggalkanlah kemuliaan, jangan pergi untuk mencarinya, dan duduklah dengan tenang karena kamu orang yang tetap bisa makan dan berpakaian. Berkata seorang laki-laki kepada Mansur al-Hallaj, berilah aku wasiat, kata orang laki-laki tersebut. Kemudian Mansur al-Hallaj ini menjawab, itu nafsumu, dia nafsu. Kalau kamu tidak menundukkannya, maka dia yang akan menundukkan kamu. Jadi kalau misalkan adik-adik tidak bisa mengekang hawa nafsu, maka hawa nafsu akan mengalahkan adik-adik. Contohnya, kalau misalkan adik-adik tidak memaksa untuk belajar pada malam hari, untuk murojaah pelajarannya, untuk membaca pelajarannya kemarin-kemarin, maka akan dikalahkan hawa nafsu. Males belajar, males ini. Udah, hawa nafsu akan mengalahkan diri adik-adik sendiri sampai berlanjut sampai akhir. Kalau misalkan itu tidak dilawan, mau belajar, keinginan untuk belajar dan dibaca bukunya untuk murojaah yang kemarin-kemarin, maka adik akan kalah. Tapi kalau misalkan belajar, berarti adik-adik bisa menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu biasanya lebih condong kepada sesuatu yang tidak baik. Kalau adik-adik bisa melawannya, berarti adik-adik sebenarnya sudah hebat. Paham ya? Maka sepantasnya bagi setiap orang
untuk menundukkan hawa nafsunya dengan amal-amal yang baik, sehingga dia tidak akan bisa ditundukkan oleh hawa nafsunya. Jadi bagaimana untuk melawan hawa nafsu? Dilawan dengan berbuat perbuatan yang baik-baik. Itu cara menundukkan hawa nafsu. Belajar, bersedekah, memaksa sholat berjamaah di masjid setiap waktunya. Dan janganlah orang yang berakal mengkhawatirkan urusan dunia, karena kekhawatiran dan kesusahan tidak dapat menolak musibah dan tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan hati, akal, badan, dan membuatnya tidak dapat berbuat baik. Dan dia harus mengkhawatirkan atau memperhatikan urusan akhirat, karena demikian itu yang bermanfaat. Jadi nggak cukup untuk memikirkan pikiran tentang dunia, tapi butuh kepada pemikiran tentang akhirat. Ingat akhirat, besok itu kita itu seperti apa. Ingat kematian, kita itu pasti akan mati dalam keadaan yang seperti apa. Itu lebih bermanfaat daripada hanya memikirkan dunia saja. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Sesungguhnya ada di antara dosa-dosa itu yang tidak dapat dilebur atau tidak bisa dihilangkan dosa tersebut kecuali dengan mengkhawatirkan atau memperhatikan urusan ma'isyah, penghidupan. Maksudnya apa urusan penghidupan ini? Adalah sekedar kekhawatiran yang tidak sampai merusak amal yang baik. Maksudnya di situ jangan dibenturkan antara yang awal dan yang sabda Rasulullah ini, dan tidak menyibukkan hati yang dapat membuatnya tidak menghadirkan hati atau ingat kepada Allah di saat sholat. Maka sesungguhnya kekhawatiran dan keinginan yang sekedarnya saja itu termasuk amal akhirat. Dan diharuskan bagi penuntut ilmu untuk mengurangi bergantung kepada duniawi secukupnya saja. Atas dasar ini, para pelajar memilih untuk merantau. Atau apa kalau sekarang untuk mondok, santri-santri memilih untuk mondok, adik-adik memilih untuk mondok. Sebenarnya ketika adik-adik mondok ini, adik-adik sudah mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dalam hal merantau, dalam menuntut ilmu. Berarti itu sama saja adik-adik sedang mengamalkan apa yang ada di kitab ini, yaitu mondok. Mudah-mudahan adik-adik bisa kembali ke pondok Baitul Quran dengan selamat, tanpa kehilangan apapun, dengan semangat yang baru. Amin ya rabbal alamin. Dan seharusnya bagi penuntut ilmu itu menanggung kesulitan dan keletihan dalam perjalanan untuk belajar. Jadi menuntut ilmu itu capek. Adik-adik ketika menuntut ilmu disuruh hafalan mufradat, disuruh hafalan Al-Quran, disuruh mempelajari pelajaran, besok ada ujian, itu capek. Menuntut ilmu itu capek. Tidak ada yang gampang bagi orang yang menuntut ilmu. Karena apa? Ganjarannya itu sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya untuk belajar, tidak ada ungkapan dari Nabi Musa sebagaimana ungkapan laqad lakina min safarina hadza nasoba, sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ini cerita ketika Nabi Musa mau menemui Nabi Khidir untuk belajar tentang hikmah. Nabi Musa bahkan bilang, orang-orang terdahulu sangat kuat fisiknya, itu sampai bilang apa? Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Subhanallah, untuk belajar emang harus susah terlebih dahulu. Maka perlu diketahui bahwasanya perjalanan dalam menuntut ilmu itu tidaklah
sepi dari rasa lelah, karena menuntut ilmu adalah persoalan besar dan lebih afdol daripada beberapa peperangan menurut pendapat kebanyakan ulama. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan menuntut ilmu itu lebih afdol daripada ikut perang. Dan balasan bagi orang yang menuntut ilmu itu sebesar apa? Balasannya itu sebesar sebagaimana mereka itu kadar jerih payahnya. Kalau ada adik belajar di pondok untuk mencari ilmu, tetapi hanya sekedarnya saja, enggak apa, malas-malasan tidak belajar, maka Allah akan memberikan ganjarannya ya sekedar apa yang adik-adik usahakan, hanya sekedar itu aja. Kalau ada adik semangat, maka Allah akan memberikan nikmat yang banyak, memberikan rezeki yang banyak. Tapi kalau sebaliknya ada adik malas, ada adik seperti ini, ada adik seperti ini, susah diatur, melanggar peraturan pondok, maka ketika keluar dari pondok akan mendapatkan apa yang ada adik kerjakan di pondok. Hanya sedikit saja ilmu yang bisa masuk ke pikiran adik-adik kalau ada adik hanya melakukan perbuatan yang buruk. Maka barang siapa yang bersabar atas yang demikian itu, maka dia akan mendapatkan kelazatan ilmu melebihi seluruh kelazatan dunia. Ketika adik-adik semangat untuk belajar, fokus untuk menuntut ilmu, maka adik-adik lebih akan menemukan suatu yang melebihi kenikmatan dunia. Ketika adik sudah senang belajar, maka adik-adik lupa akan handphone, maka adik-adik lupa akan game. Karena apa? Karena sudah mendapatkan nikmatnya belajar, bertambahnya ilmu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Muhammad bin Hasan bila dia bangun dalam terlepas baginya seluruh kesulitan. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Hasan ini bangun, maka dia akan merasa kesulitannya itu hilang. Kemudian dia berkata, nikmat mana nikmatnya anak-anak raja bisa dibandingkan dengan kelezatan ini. Jadi apakah nikmatnya anak-anak raja ini, anak raja yang punya segalanya ini, bisa dibandingkan oleh ini? Maksudnya apa? Bisa dibandingkan dengan orang yang sedang menuntut ilmu? Tidak bisa. Lebih besar nikmatnya orang yang menuntut ilmu, karena faham akan ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu Allah itu luas. Dan sepantasnya bagi para penuntut ilmu untuk tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain selain ilmu, dan jangan berpaling dari ilmu fikih. Telah berkata Muhammad, mudah-mudahan Allah merahmatinya, sesungguhnya perbuatan kita ini atau menuntut ilmu adalah dari sejak buayan ibu sampai liang lahat. Barang siapa yang ingin meninggalkan ilmu kita ini atau fikih sesaat, maka ia akan ditinggalkan oleh masa sesaat. Jadi belajar itu dari kandungan ibu. Adik-adik ketika ada di kandungan ibu mungkin tidak ingat, tetapi adik-adik di situ belajar bagaimana caranya hidup, belajar bagaimana caranya makan di sana, belajar bagaimana caranya tumbuh sampai tua. Ketika ada nenek-nenek, kakek-kakek, apakah itu berhenti untuknya belajar? Tidak berhenti untuknya untuk belajar, karena kewajiban itu dimulai dari buayan sampai liang kubur. Dan seorang fakih yaitu Ibrahim bin Al-Jarrah masuk menuju Abu Yusuf untuk menjenguknya saat sakit menjelang kematiannya, dan beliau hendak menghembuskan nafas terakhir. Lalu beliau atau Abu Yusuf ini yang sedang sakaratul maut ini berkata kepadanya, apa yang dikatakan? Yang paling afdol melontarkan jumroh dengan kendaraan atau dengan berjalan kaki. Ini ketika sakaratul maut, malah Syekh Abu Yusuf ini menanyakan suatu permasalahan ilmu fikih. Kemudian Ibnu Ibrahim yang sedang menjenguknya ini tidak mengetahui jawabannya. Kemudian Syekh Abu Yusuf ini menjawabnya sendiri, bertanya sendiri,
karena yang ditanya tidak tahu, langsung menjawabnya sendiri bahwa melontarkan jumroh dengan berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang-orang awalin atau orang-orang terdahulu. Paham ya? Ketika sakaratul maut bahkan yang didiskusikan adalah ilmu. Dan demikian pula penting bagi fakih atau ahli fikih itu sibuk dengan ilmu fikih di semua waktunya. Maka ketika demikian dia akan menemukan kelazatan yang amat besar. Dikatakan ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Syekh Muhammad setelah wafatnya. Jadi Syekh Muhammad ini wafat, kemudian setelahnya itu ada salah satu orang yang bermimpi bertemu dengan Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad ini dikatakan pada beliau ini, kamu dalam keadaan apa saat nyawamu tercabut? Dikatakan kepada Syekh Muhammad yang wafat kemarin itu, dia bermimpi. Jadi ada orang bermimpi melihat Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini wafat kemarin. Kemudian dikatakan kepada Syekh Muhammad ini, kamu dalam keadaan apa ketika nyawamu tercabut? Kemudian Syekh Muhammad menjawab, saat itu saya sedang merenungkan permasalahan budak mukatab, lalu saya tidak merasakan ruhku keluar. Jadi ketika Syekh Muhammad ini sakaratul maut, dicabut nyawanya, beliau sedang memikirkan tentang permasalahan fikih yang menjelaskan tentang budak mukatab. Sehingga ketika memikirkan hal tersebut, nyawanya dicabut, dia tidak merasakan apapun. Beliau tidak merasakan apapun, kesakitan apapun ketika nyawa tercabut. Subhanallah. Dan dikatakan bahwa beliau berkata di akhir umurnya, aku disibukkan oleh masalah budak mukatab sebagai persiapan untuk hari ini, yaitu hari kematian. Beliau mengucapkan demikian itu sebagai bentuk tawaduknya. Paham ya? Itu bab tawakal ini hanya sedikit. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang ada di bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.